MIC. Nah, kita masuk ke yang sebelumnya sama lagi. Kita masuk ke materi tentang sistem pencernaan. Ya. Sistem pencernaan. Di sistem pencernaannya ini yang diperlukan adalah makan. Kenapa kita berbicara pencernaan? Karena salah satu ciri makhluk hidup adalah makan, bernapas, apalagi berkembang biak, cepat sekali berkembang biak aja cepatnya. Makan, bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, baru berkembang biak. Terakhir itu, jangan kecepatan berkembang biak ya. Terakhir itu. Setelah tujuan berkembang biak apa? Untuk mempertahankan jenis, spesies, biar bertahan spesies yang rambut keriting, yang rambut keriting hitam biar bertahan, ada rambut keriting hitam gitu. Itu kenapa kita berbicara makanan. Nah, dalam sistem pencernaan ini komponen-komponen yang kita bahas adalah makanan. Kemudian ada alat pencernaan, dan ada proses. Ini yang kita akan bahas, alat pencernaan, makanan dan proses. Ya. Nah, siapa saja yang makan? Semua makhluk hidup, baik tumbuhan, binatang dan manusia. Kenapa binatang? Karena binatang dan manusia termasuk hewan. Hewan apa? Mamali. Sebelum ada alat pencernaan yang berproses, maka ada makanan. Makanan ini apa? Zat yang masuk ke dalam tubuh kita, sengaja kita masukkan dalam tubuh, yang mengandung unsur-unsur yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, makanan ini harus bagaimana? Dia harus sehat, dia harus bergizi, dia harus higienis. Higienis secara proses, higienis secara bahan, higienis dalam hasil, sehingga sehat bagi tubuh kita dan memenuhi kebutuhan tubuh. Kalau ingin sehat, butuh gizi. Ya. Makanan yang sehat dan bergizi secara higienis makanan bagaimana? Makanan yang mengandung beberapa unsur. Unsurnya apa? Karbohidrat. Apa lagi? Protein. Lagi? Lemak, ya, vitamin, lemak, dan mineral. Ini zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan semuanya ini akan terakumulasi oleh air. Karena 90% tubuh kita membutuhkan air. Itu, ini makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Ada karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral. Karbohidrat ini fungsinya apa? Itu menghasilkan energi. Lagi? Itu energi, penghasil energi. Apa lagi? Ada lagi? Penghasil energi utama. Karena ketika kita tidak makan, kita tidak akan bisa bergerak dalam metabolisme. Penghasil energi utama. Dia sebagai penghasil energi utama. Sumbernya apa? Sumber karbohidrat apa? Kalian kan biasa makan nasi. Nasi itu dari mana? Beras dari mana? Padi. Apa lagi? Ya? Gandum. Apa lagi? Gandum. Itu kan gandum dia.
Karbohidrat ini apa saja jenisnya? Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Itu ya, itu jenis-jenis. Yang mana monosakarida, yang mana disakarida, yang mana polisakarida. Ada glukosa, fruktosa, sukrosa. Kan itu? Ya, nanti silakan baca lebih lanjut. Protein. Untuk apa dia? Karena di sini ada protein G. Wani, ada protein nabati. Untuk apa protein ini? Penguat. Lagi? Untuk apa protein itu dalam tubuh kita? Dia juga sumber energi, kan? Apa lagi? Fungsi protein itu apa? Fungsi protein untuk mengganti sel-sel rusak itu apa yang berperan? Protein apa vitamin? Protein ya? Protein. Yang hewani ini apa? Berasal dari hewan. Yang nabati? Contohnya? Protein hewani? Dan daging, telur. Yang nabati? Tempe, sayur. Vitamin kan ada A, B, C, D, E, K. Ada vitamin yang ada dalam tubuh, dalam air apa dalam lemak? Vitamin yang larut dalam ada BC. BC ini vitamin larut dalam lemak. Ada itu vitamin larut dalam air. Kan sudah. Ini vitamin A, D, E, K, B, C. Vitamin D. Dari provitamin D menjadi vitamin D berperan untuk apa? Selain pembentukan tulang, dia juga untuk imunitas. Bukan imunisasi, imunitas. Imun. Bagaimana caranya? Berjemur pada pagi hari antara jam 9 sampai jam 11. Punggung menghadap ke arah sinar matahari. Setelah jam 11 selesai kamu berjemur. Jangan sampai jam 12 berjemur, gosong nanti. Bukan vitamin D-nya yang tubuh ungkat jadinya. Ya. Sehingga dirubahlah provitamin D di tubuh kita menjadi vitamin D. Fungsinya untuk meningkatkan imun. Itu dalam lemak kupit itu. Lemak, ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh. Ada juga yang dari hewan, ada juga dari tumbuhan. Ini mineral, ada kalsium, kan itu mineral, kalium, fosfor dan seterusnya. Seng, zat besi. Nanti kalau sudah kangkung itu kandungannya zat besi. Pak, biar saya banyak kandungan tubuh saya zat besi, nanti ada orang ngecor, saya ambil besi saya makan. Jangan, tak boleh itu. Ya, baru zat besi. Kangkung mengandung zat besi. Itu bukan zat besi namanya, itu besi namanya. Jangan dimakan ya. Nanti paku berserakan dimakan kayak limbah kan. Tak boleh. Gitu ya. Makanya kalau ke dokter kan sering atau ke balian apalagi tendados niki jangan suku pat nih. Tahu suku pat? Binatang berkaki empat. Tidak boleh makan kaki empat gitu. Tendados. Saya jawab langsung dokter, tidak pernah saya makan kaki empat, meja, kursi tidak pernah. Ya habis meja saya. Nah itu mengenai makanan. Nah, makanan inilah kemudian yang digunakan untuk metabolisme, menghasilkan energi, mengganti sel-sel rusak, kan itu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang dilakukan? Melalui alat pencernaan dan prosesnya. Sekarang silakan dipresentasikan tentang alat pencernaan pada manusia. Ya. Duduk di sini. Mau nulis? Ini kok Om Sosiastu aja ini.
Ya. Ini ya dia. Sistem pencernaan manusia ini Putu Lestari itu ya? Enggak. Kok Om Swastiastu aja gimana nih? Oh, langsung ya, satu slide aja. Ini? Enggak punyanya Lia itu, Pak. Yang Om Swastiastu itu. Kok enggak isi apa ini? Punya Om Lia. Satu aja nih. Nah, ini dulu satu orang yang tadi siapa namanya? Iya. Hah? Gimana? Belum digabungnya, bisa dipisahkan di hewan sama manusia. Oh, enggak apa-apa, pencernaannya aja dulu, pencernaan manusia aja. Ya ini silakan. Sudah dapat satu, yang Om Swastiastunya enggak bisa dibuka itu, satu Om Swastiastu aja isinya. Enggak, yang Itu. enggak beda. Yang lagi satu, yang ini kan hewannya. Oh, ini ya. Ya, silakan. Kelihatan? Presentasinya. Kelihatan? Ada, Pak. Silakan mulai presentasinya. Kelihatan ya? Kelihatan di slide-nya. Kelihatan? Satu orang sakit. Siapa yang di sana ya? Iya, Pak. Pak langsung apa gimana? Langsung, silakan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputuni Lestari. Saya absen 31 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini, di presentasi saya kali ini, saya akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Silakan, yang lainnya diperhatikan. Adapun pembahasan kita kali ini adalah pengertian sistem pencernaan manusia, yang kedua organ sistem dan fungsi sistem pencernaan manusia, lalu gangguan pada sistem pencernaan manusia, dan cara menjaga organ sistem pencernaan. Lalu, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik adalah pengubahan makanan dari bentuk yang kasar atau besar ke bentuk yang lebih halus atau lebih kecil. Gerakan ini biasanya terjadi di dalam mulut dibantu oleh gigi, air liur, dan lidah. Pencernaan secara kimia adalah pencernaan atau pengubahan makanan melalui atau enzim pencernaan. Contohnya, enzim tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino. Fungsi dari sistem pencernaan adalah fungsi utamanya mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses. Adapun sistem organ pencernaan yaitu mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Adapun kelenjar yang membantu adalah hati, kelenjar pankreas, kantung empedu, dan anus. Organ sistem yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, sistem pencernaan dimulai sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah sudah menjadi aktif saat seseorang melihat atau mencium hidangan makanan. Lalu setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potong-potongan yang lebih kecil dan mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk memulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke kerongkongan. Lalu, setelah makanan diproses di mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan terletak di dekat
trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Di sini terjadi gerakan peristaltik. Epiptologis adalah lipatan kecil yang terdapat di kerongkongan saat seseorang menelan untuk mencegah terjadinya tersedak ketika makanan masuk ke tenggorokan. Lalu setelah makanan lewat di kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Di sini biasanya terjadi proses pencernaan secara kimia. Lalu setelah makanan diproses di lambung, makanan akan diteruskan ke usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepas oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Di sini, kelenjar yang membantu yaitu pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme tubuh. Lalu kelenjar selanjutnya yaitu hati. Hati tugas utamanya adalah sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan, tugas hati adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia atau berbahaya atau beracun. Lalu kelenjar selanjutnya yaitu kantung empedu. Kantung empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Lalu sistem organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektrum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Rektrum. Rektrum adalah ruang lurus 80 inci yang menghubungkan usus ke anus. Tugas rektrum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal evakuasi atau dibuang dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,8 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal, internal dan eksternal. Sphincter internal ini biasanya kencang, tetapi saat feses memasuki rektrum, ini akan mengendur. Inilah yang mencegah terjadinya bab ketika tidak diinginkan, contohnya saat kita sedang tidur. Lalu gangguan pada sistem pencernaan, yang pertama yaitu diare. Diare adalah gangguan sistem pencernaan atau peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari dan disertai dengan perubahan konsistensi feses menjadi lebih cair. Biasanya diare ini disebabkan oleh pola makan atau terinfeksi retavirus atau bakteri. Lalu yang kedua yaitu sembelit. Sembelit adalah penurunan frekuensi buang air besar selama kurang dari 3 kali dalam seminggu. Biasanya gejala yang dihasilkan dari sembelit yaitu feses keras, merasa ada penyumbatan di rektrum dan tinja sehingga tinja sulit keluar. Lalu
Gangguan sistem pencernaan yang ketiga yaitu wasir. Wasir terjadi ketika vena yang berada di dalam atau di luar rektum mengalami pembengkakan. Biasanya 50% dari penderitanya berumur 50 tahun ke atas. Wasir ini dapat menyebabkan gatal pada anus dan adanya benjolan di anus. Lalu gangguan yang keempat yaitu GERD atau asam lambung. Terjadi ketika asam lambung naik menuju kerongkongan. Biasanya pada orang sehat, katup di bawah kerongkongan akan menutup saat selesai kita makan. Namun pada penderita asam lambung, katup ini cara menutupnya atau cara sistem kerjanya itu lemah, sehingga gas mudah naik ke kerongkongan menyebabkan kita mual. Lalu yang terakhir yaitu tukak lambung. Tukak lambung adalah luka pada lapisan asam lambung disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori atau menggunakan obat pereda nyeri dalam jangka waktu yang panjang. Cara untuk menjaga organ sistem pencernaan agar tidak terjadinya gangguan pada sistem pencernaan yang pertama yaitu banyak minum air putih, lalu mengkonsumsi atau memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat. Yang ketiga, hindari stres dan rajin berolahraga. Dan makan dengan cara yang baik. Itu adalah tidak makan terburu-buru atau tidak makan terlalu lambat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, tangan dulu. Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari? Ada. Kalau Pak lihat presentasi sudah bagus. Slide bagus. Animasinya juga. Ada yang mau dikomentari? Ada, silakan. Silakan kembali. Nah, ya. Terima kasih, Pak. Lagi satu sampai perbandingan. Yang gabung. Ini yang di drive ini ya baru ya? Sekarang kita lanjut. Silakan kelompoknya. Siapa ini? Aprilia, silakan. Ya, silakan. Yang pencernaan. Di sini boleh. Boleh, silakan. Mau berdiri boleh. Iya, boleh. Pokoknya pakai cara sendiri. Tadi semua, perkenalkan nama saya Nidita Pilihan Nikmas. Di sini saya akan presentasikan tentang apa itu sistem pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama, kira-kira apa itu sistem pencernaan pada manusia? Nah, sistem pencernaan adalah merupakan serangkaian organ. Itu kan gini. Apa itu sistem pencernaan? Jadi sistem pencernaan adalah serangkaian organ dalam tubuh kita yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan.
makanan tersebut dalam tubuh kita dicerna secara dua cara. Yang pertama ada mekanik dan juga kimiawi. Nah, di sini kita akan membahas sistem pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Apa sih sistem pencernaan mekanik? Jadi, sistem pencernaan mekanik itu adalah pencernaan makanan dengan cara dikunyah, dipotong. Sistem pencernaan mekanik tersebut prosesnya yaitu dikunyah, dipotong, dan sistem pencernaan tersebut biasanya dilakukan di dalam rongga mulut. Jadi bantuannya itu adalah gigi, lidah, dan juga air liur. Yang kedua, sistem pencernaan secara kimiawi. Apa tersebut sistem pencernaan secara kimiawi? Adalah sistem pencernaan yang mencerna makanan dari kasar hingga menjadi halus, hingga yang biasanya terjadi di lambung dan akan dibantu oleh enzim. Seperti contohnya perubahan protein menjadi asam amino yang dibantu oleh enzim trypsin. Nah, yang kedua, mengapa sistem pencernaan tersebut penting bagi tubuh kita? Nah, karena sistem pencernaan amat penting bagi tubuh kita karena tubuh kita ini membutuhkan zat gizi, makanan, dan serta cairan minuman agar tubuh kita tersebut bisa tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Zat gizi yang diperlukan pada sistem tubuh kita sudah dijelaskan sama bapaknya, ada unsur karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan juga mineral. Urutan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Gimana sih proses sistem pencernaan pada mulut? Pencernaan pada mulut kita. Nah, yang pertama kita masukkan makanan. Nah, akan dicerna oleh gigi atau yang pertama di dalam mulut akan terjadinya sistem pencernaan secara mekanik, yaitu ada dipotong, dikunyah, difoyak, dan menjadi bentuk lumat sehingga siap untuk masuk ke bagian pencernaan yang lainnya. Nah, dalam sistem pencernaan di mulut akan dibantu oleh lidah dan juga air liur. Selama berada di mulut, air liur berperan untuk memudahkan makanan untuk dicerna ke dalam tubuh, dan telah cukup lumat, lidah bertugas untuk mendorong makanan agar masuk ke sistem pencernaan yang lain, atau misalkan sistem lainnya itu yaitu kerongkongan. Jadi di sini kan kerongkongan dan tenggorokan itu lain nih teman-teman. Jadi kalau kerongkongan itu sistemnya itu untuk melalui proses pencernaan makanan, sedangkan tenggorokan itu biasanya kita gunakan sebagai sistem pernapasan. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus, adalah urutan tenggorokan dengan panjang sampai ke lambung. Setelah dari mulut, makanan dialirkan masuk ke dalam kerongkongan dengan melewati epiglois. Epiglois adalah lipatan kecil di bagian atas tenggorokan yang berfungsi mencegah tersedap saat makanan masuk. Nah, dalam kerongkongan ini biasanya terjadinya gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas untuk membantu mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Di dalam lambung, proses pencernaan makanan berlanjut dengan bercampurnya enzim. Nah, dalam lambung ini akan terjadinya proses kimiawi yang dibantu oleh enzim. Sebab makanan masuk lambung secara otomatis menghasilkan enzim yang berguna untuk proses pencernaan. Makanan yang sudah diolah di lambung, bentuk dan konsistensinya sudah berubah menjadi cairan. Pada saat inilah makanan bergerak ke usus kecil. Nah, dalam sistem pencernaan, organ hati, pankreas, empedu juga termasuk ke dalam sistem pencernaan. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperoleh dari proses pencernaan lemak. Empedu lalu akan ditampung ke kantung empedu sebelum digunakan ke usus halus. Lalu kita kembali ke usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di lambung dan usus besar yang panjangnya sekitar 670 cm sampai
760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada duodenum, genunum, dan ileum. Dan selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dalam usus halus. Nah, dalam usus besar ini akan terjadinya penyerapan sari-sari makanan, atau dalam usus besar ini akan terjadinya pembusukan. Ini karena usus besar berfungsi membusukkan sisa makanan tadi yang membentuk feses dan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, yang terakhir adalah anus. Jadi anus ini adalah tempat terakhir atau tempat pembuangan dari semua proses pencernaan, mulai dari mulut, tenggorokan, hati, lambung, usus halus, dan terakhir akan dibuang ke dalam anus. Gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan tersebut sebenarnya banyak banget ada gangguan. Kalau dijelaskan satu-satu mungkin waktunya akan habis. Jadi gangguan yang pertama, misalkan asam lambung tersebut, apa sih asam lambung tersebut? Gitu. Asam lambung adalah langsung ke ruminansia. Ya, langsung ke ruminansia. Kalau gangguannya kan sudah tadi dijelaskan oleh Bang. Oke, jadi kita lanjut ke pencernaan pada ruminansia. Ruminansia, apa sih itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak, pemakan tumbuhan atau herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui 2 fase. Fase yang pertama terjadi pada awal makanan masuk. Makanannya hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Saatnya jam 2 dimulai. Ya, silakan lanjut dulu. Selanjutnya, makanan akan disimpan ke dalam rumen lambung. Fase yang kedua, yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyah untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Organ pencernaan pada ruminansia adalah rongga mulut, kofun oris, esofagus, kerongkongan, lambung, dan usus halus. Dan yang terakhir ada anus. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau mendengarkan saya. Jika ada salah kata bisa diperbaiki sampai bapaknya sendiri. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi Om. Tepuk tangan dulu. Sudah sampai ke ruminansia. Sekarang kita masuk ke kuis dulu sebentar ya, biar lengkap. Silakan masuk, linknya ada di WA Group. Silakan, link ada di WA Group. Cepat ya, cepat. Silakan masuk, link ada di WA Group. Ya, ya. Kuis sih. Oke sih. Enak. Ya, silakan, baru 6 orang yang di rumah khususnya yang (15, 16). Ayo silakan yang di rumah. Sudah, kita mulai. Mana cara? Yang kita mulai. Ya, silakan.
Kita mulai. Boleh dihidupkan mic-nya sekarang. Ya, Belum Pak. Boleh hidupkan mic-nya. Mau teriak-teriak boleh. Biar nggak kunci, gak enak. Kalau sudah diajak meeting, masih banyak yang mau belum. Meeting. Nia Lestari. Besar. Nia Lestari. Kepala. Hera, Bella. Nah itu yang 5 besar. Wahyu sudah selesai ya. Pasti kepala sudah selesai. Ini sudah selesai. Julia kawan kita. Bapak dia sudah
Nila juga sudah. Ayu sudah. Terus di Payana. Nah. Lagi 5 menit. Lagi 5 menit. Nanti kalau mau masuk nilai orang tua, boleh. Hasil nilai kalian saya kirim ke berapa dapat orang tua saya. Mau? Enggak. Pak. Saya kirim. Selesai tidak selesai Pak. 1, 2, 3. Nah ini yang besar buah Ayu Widya, Saudara Sari, Wayan Kumala. Hasilnya ini banyak yang hanya beberapa yang di bawah 70. Nah, banyak yang di atasnya. 93 Lestarinya, Widya 86, Asti Kemala 86, Hera Yanti 80, Ayu Hartini 73. Di bawah itu di bawah 70. Nah, nanti silakan dipelajari lagi di rumah. Persiapkan diri untuk penilaian akhir semester. Ya, silakan boleh keluar dari rumahnya. Dan Pak akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang